sudah mengalami neuropati, pati itu mati, neo itu saraf, jadi kematian saraf ya, karena keadaan gula darah tinggi yang terjadi bertahun-tahun, bukan sebulan 2 bulan, ya bukan setahun 2 tahun, kan biasanya di atas 5 tahun, ya. Dia akan mengalami neuropati sehingga dia neuropati itu nanti kalian di BK tambahin aja ya. Itu ada beberapa jenisnya, ada neuropati otonom, ada neuropati sensorik, ada sama neuropati lupa saya ada 3 ya. Dan ketiga-tiganya ini akan mengakibatkan perubahan pada kaki ya. Dia cenderung orang DM itu nggak punya bulu. Kayak kaki kayak bulunya itu rontok atau ya rontok lah gitu ya. Kemudian dia cenderung untuk tidak memproduksi minyak sehingga lebih kering. Sehingga kalau didiin nih betul-betul garis gitu. Jadi kayak kering sekali ya. Kemudian karena dia tidak bisa lagi merasakan apapun ya. Kalau dia nginjek paku, nginjek beling, nggak rasa. Ya, ternyata udah luka aja gitu ya. Kemudian dia akan mengalami perubahan bentuk, ada yang namanya hammertoe, nanti dicari ya, ada karkot ya, ada bunion ya, jadi yang bunion itu di sininya lebih nonjol, kemudian hammertoe yang begini jarinya ya, kemudian karkot itu kalau nggak salah karkot itu yang bulat begitu ya, sehingga dia tidak bisa pakai sepatu biasa, dia sepatunya khusus mesen mahal. Nah, buat beli beras aja susah. Kalau kayak itu biasanya kita suruh beli dia sepatu yang ada yang bisa diatur pakai pengerat itu loh. Ya, tahu kan? Yang bisa diatur besarnya gitu. Karena kalau dia pakai sepatu yang fix itu nggak boleh. Ya, nanti akan luka dan dia nggak berasa lukanya. Jadi haram udah hukumnya orang DM itu kalau wanita pakai sepatu hak tinggi, pakai sepatu lancip, udah boleh banget ya. Sepatunya harus empuk, harus bentuknya, karena dia nanti perubahan bentuknya nih, ininya nonjol, berarti harus diatur kebesarannya dan bentuknya agak bulat, ya. Kukunya pasien-pasien DM itu akan mengeras, jadi kalau pakai gunting kuku biasa nggak mempan, sehingga gunting kuku pasien DM itu terbuat dari baja, harganya jutaan. Jadi kalau masuk ke poli kaki ya, saya mau nyicil deh ceritanya, mau beli alat-alatnya, saya tanya, kalau ini gunting kuku kayak begini harganya berapa? Sekian juta. Kok mahal banget? Ini baja. Karena kalau gunting kuku yang kita beli yang berapa sih 20.000 itu tuh nggak bisa gitu ya. Dan kemudian karena dia itu tidak memproduksi minyak, dia cenderung untuk lembab. Di sela-sela jarinya dia itu biasanya tumbuh jamur. Ya, jadi wajib fardu ain dia itu dalam rumah pakai sendal, nggak boleh dilepas. Apalagi di rumah, haram hukumnya jalan di atas aspal yang panas, yang katanya buat refleksi gitu, nggak boleh. Itu tidak boleh sekali untuk pasien DM. Pemeriksaan kaki dilakukan pagi sore. Ya, setiap mau pakai sepatu, diyakinkan di sepatunya itu nggak ada kerikil, nggak ada benang saja yang bisa melukai. Ya, dia harus diperiksa pagi sore ini, dikeringkan. Jadi kalau ada lembab sedikit aja tumbuh. Ya. Kemudian jika ada kalus alias kapalan, kita akan punya kapalan apabila daerah di situ selalu tergesek, ya kan? Nah, pada pasien-pasien DM gini harus ditipiskan kalus itu, dan nipisinnya nggak boleh sendiri karena bisa menimbulkan perlukaan. Mesti ke klinik kaki ya. Nanti kakinya itu ada alatnya untuk menipiskan kalus. Ya sebenarnya sih bisa beli juga di online itu yang buat kayak parutan tuh tapi yang halus. Kenapa harus ditipiskan? Karena dia akan dianggap sebagai dia itu sebagai benda asing yang akan menimbulkan perlukaan ke dalam. Jadi kalus
kalau bagi kita cuma gak enak aja, ganjel. Bagi orang DM itu akan menimbulkan tekanan, jadi nggak rata gitu kan, dia akan menekan bagian situ. Di bawah kalusnya itu juga bisa terjadi lupus, terjadi luka, bisa jadi cikal bakal luka DM. Kayak gitu. Segitu merawatnya kaki DM, lebih-lebih dari merawat muka. Karena taruhannya amputasi, gitu, ya. Nah, sekarang pas kita lihat nih ya, wah udah ada kaki karpot, jarinya begini ya, kemudian ada bunion bulat begini, terus kemudian ada apa lagi, bunion, karpot ya, yang karpot yang ininya tulang kaki sininya itu menonjol gitu ya, kita curiga nih bahwa dia mengalami penurunan sensasi, maka kita akan melakukan tes monofilamen ya. Ibu, saya akan melakukan tes pada kaki ibu menggunakan alat ini ya. Alat ini rasanya nanti seperti ini, sentuhkan di kening. Seperti ini Bu. Ibu merasa apa? Seperti ada tekanan. Ya, nah nanti seperti itu hasilnya di kaki. Gitu ya Bu. Kemudian nanti kadang saya sentuh, kadang tidak. Kalau ibu tidak merasa, katakan aja tidak. Tapi kalau rasa gitu, kita harus bilang kadang kita sentuh, kadang enggak. Padahal kita sentuh dulu. Karena apa? Biar dia jangan gini, oh nggak berasa gitu ya, oh mungkin lagi nggak disentuh gitu kan ya. Nah kemudian supaya dia ini, ibu nanti tolong melihat ke sana ya. Jadi jangan dia melihat ini gitu ya, melihat tapi kelihatan gitu kan ya. Baik ya. Nah ada 10 titik ya kan? Ada 10 titik. Pertama yang satu di sini, satu, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya kan? 1, 2, ini 3 ya? Di atas 3 ya? Di atas 3 udah 4, tambah sini 4, bawah 2, 4, 5, 6, kemudian 7, 8, 9 di mana? 9 di jari 3. Oh, jari 3 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Kalau dia misalkan ada amputasi di jempolnya, berarti bukan 10, tapi 9 ya. Kalau misalkan ya, ketika nanti gini, kayak Bu, tolong lihat ke sana ya. Ini berasa tidak Bu? Kalau yang ini, nah, karena tadi yang pertama nggak saya sentuh, gitu ya. Ya, ini berasa nggak Bu? Kalau ini, benar kan ya? Ini berasa nggak Bu? Nah, bilang misalkan ini enggak ya? Ini berasa nggak? Enggak. Ketika dia bilang enggak, kita jangan langsung bilang itu negatif gitu ya. Oke Bu, kalau yang ini, dia bilang lagi enggak gitu kan ya. Oke Bu, kalau yang sebelah sini, padahal nggak ganti nih tempatnya, cuma kita kesannya kayak ganti. Kalau yang sebelah sini enggak, positif, satu enggak, gitu ya. Nah, udah gitu acak aja ya. Yang ini berasa nggak Bu? Yang ini, ya. Nah, ternyata dari 10 ada 1 yang nggak berasa, maka nilainya adalah 9/10. Tapi kalau dia amputasi jempol ya, terus yang di kelingking tadi nggak berasa, berarti nilainya 8/9 ya. Nah, normalnya semua harus berasa, ada 1 aja berarti dia mengalami penurunan sensasi, artinya dia resiko tinggi untuk mengalami cedera. Ya, belum terjadi. Kalau udah terjadi, udah ganti lagi diagnosisnya ya, kerusakan integritas kulit gitu. Nah, ini adalah pencegahan gitu ya. Untuk monofilament paham? Ada penjelasan? Ada yang bertanya? Enggak ya? Baik. Dah.